Di video ini kita akan membahas tentang uji hipotesis satu populasi. Di sini saya akan menggunakan slide-nya Ibu Oki, begitu. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi dulu waktu sebelum UTS, begitu ya, kita banyak belajar tentang statistika deskriptif. Kita mencari mean, median, modus, ukuran tengah, dispersi, dan seterusnya. Kita belajar menyajikan data dan seterusnya. Tapi di sana kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu tentang populasinya, begitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang inferensi statistik. Apa itu inferensi statistik? Yaitu pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Oke, di sini ada beberapa istilah ya, parameter populasi, ada sampel gitu ya. Ada populasi juga ya, tentu saja. Oke, populasi itu apa sih? Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita lihat gitu ya, seluruhnya gitu. Kalau sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi, sebagiannya aja gitu. Kemudian kalau parameter populasi itu apa? Oke, jadi parameter populasi adalah nilai-nilai yang menentukan populasi begitu. Oke, untuk konsep terkait inferensi statistik ini ada beberapa macam, ada terkait estimasi titik, estimasi interval, ada uji hipotesis. Nanti kita bedah satu persatu begitu. Kemudian yang dimaksud dengan estimasi parameter adalah kita menduga nilai parameter populasi berdasarkan data atau statistik gitu. Kemudian kalau estimasi titik itu kita menduga nilai tunggal ya, di sini nilai tunggal parameter populasi, misalnya parameter mu rata-rata dari populasi ya diduga dengan statistik X bar rata-rata dari sampel. Kemudian di sini ada juga estimasi interval, yaitu menduga nilai parameter populasi dalam bentuk interval. Misalnya diduga dengan suatu interval begitu ya, mu-nya ada di antara interval tutup AB begitu. Mu-nya ada di antara A dengan B, atau dengan kata lain mu ini anggota interval tutup AB begitu ya. Itu juga bisa. Jadi nanti PR-nya di sinilah kita mencari batas bawahnya atau si A ini dan batas atasnya atau si B. Oke, selanjutnya ini ada contoh estimator titik untuk min mu ya. Mu itu kan rata-rata untuk populasi gitu ya. Kita ada estimator titiknya, kita beri nama X bar, dia adalah jumlahan semua data dibagi banyaknya data. Kemudian ada juga lagi estimator titik untuk variansi sigma kuadrat gitu ya. Di sini seperti yang kita lihat rumusnya seperti ini. Begitu ya, ini beberapa contoh terkait estimator titik. Oke, selanjutnya adalah contoh terkait estimasi interval. Diketahui variabel random normal X gitu ya. Jadi variabel random X berdistribusi normal dengan min-nya adalah mu dan variansinya adalah 1 begitu. Nah, biasanya di sini seperti ini. Tentukan estimasi interval 68% dari min populasi. Nah, ini contoh ya. Jadi min 68% itu terletak di antara interval ini ya, X min 0,99 sampai X ditambah 0,99. Nah, di sini gitu ya, yang ini gitu ya, dari interval dari X min 0,99 sampai X plus 0,99 itu disebut sebagai interval konfidensi gitu ya. Di sinilah interval konfidensi. Apa sih sebenarnya interval konfidensi gitu ya secara bahasa begitu ya, bukan secara gambar. Jadi interval konfidensi atau interval kepercayaan adalah rentang nilai yang mungkin untuk suatu parameter statistik, seperti contohnya rata-rata atau proporsi dengan tingkat kepercayaan tertentu gitu. Nah, interval konfidensi ini digunakan untuk mengukur ketidakpastian yang terkait dengan perkiraan parameter tersebut. Nah, umumnya ini yang dihitung itu dari data yang diambil dari sampel acak gitu ya, atau variabel random, dan biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi ya, tentu saja yang lebih besar daripada sampel. Tingkat kepercayaan atau interval konfidensi itu mengindikasikan seberapa yakin kita dengan interval tersebut, dan biasanya dinyatakan dengan persentase ya, di sini 68% gitu. Misalnya 95% itu juga bisa. Misalnya lagi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi
menunjukkan bahwa kita yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata populasi sebenarnya berada di interval tersebut gitu. Itu kalau contoh 95 ya. Kalau di sini contohnya 68, berarti di sini interval konfidensi 68% gitu untuk rata-rata populasi menunjukkan bahwa kita yakin dengan tingkat kepercayaan 68% bahwa rata-rata populasi berada di interval ini begitu. Nah, itu contohnya. Nah, oke. Kalau yang ini gitu ya, sorry, ini saya ulangi, yang berada di interval ini sampai sini itu disebut sebagai interval konfidensi. Nah, sisanya seperti apa? Nah, yang ini disebut sebagai tingkat signifikansi gitu ya. Ini adalah tingkat signifikansi. Oke, contoh selanjutnya gitu ya. Di sini ada tabel lagi begitu. Di sini berubah ya, kalau tadi 68% sekarang 95% begitu. Di sini berarti interval konfidensinya kan berada di sini, tingkat kepercayaannya adalah 95% begitu. Jadi nanti errornya itu sisanya gitu. Jadi errornya di sini itu adalah errornya sebanyak nanti 5%. Nah, error inilah yang kita sebut sebagai tingkat signifikansi begitu. Kemudian di sini juga ada contoh selanjutnya. Di sini 99% ya. Tingkat kepercayaannya berarti nanti tingkat signifikansinya 1% begitu.